Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tirza Valentina Kriswanti dari kelas 11 MIPA 3 absen 33. Hari ini kita akan belajar tentang ekoregion dan potensinya. Apa sih itu ekoregion? Ekoregion adalah wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang mirip. Secara umum, ekoregion mencakup area yang lebih kecil dibandingkan dengan bioregion dan ekozon. Berdasarkan WWF, suatu daerah dapat dikategorikan sebagai ekoregion ketika yang pertama yaitu terdapat kesamaan dinamika ekosistem atau flora dan fauna, terdapat kesamaan pada faktor lingkungan, dan yang terakhir terdapat interaksi yang krusial bagi keberlangsungan kelompok atau wilayah tersebut. Oke, kita belajar ke ekoregion yang pertama yaitu ekoregion laut. Gambar di atas adalah contoh ekoregion laut. Potensi yang dimiliki yang pertama yaitu untuk pengelolaan perikanan, pengelolaan pertambangan dan energi, pengelolaan perhubungan laut, pengelolaan pariwisata, potensi sumber daya alam kelautan Indonesia, dan yang terakhir pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Yang kedua, kita belajar tentang ekoregion perairan darat. Ekoregion perairan darat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu air tanah. Gambar di atas adalah contoh air tanah. Kemudian air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah. Lebih dari 98% dari semua air tersembunyi di bawah daratan, dan sisanya 2% tampak di permukaan sebagai sungai, danau, dan reservoir. Dan setengah dari 2% ini tersimpan di reservoir buatan. Potensi air tanah apa? Yaitu sebagai salah satu sumber pasokan air bersih. Ada yang menggunakan air tanah untuk minum, mandi, dan mencuci. Selanjutnya kita belajar tentang sungai. Kalian pasti tahu dong sungai itu apa? Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Secara garis besar, bagian-bagian sungai dibagi menjadi 3, yaitu hulu sungai, tengah sungai, dan hilir sungai. Potensi yang dimiliki DAS atau daerah aliran sungai yaitu yang pertama sebagai sumber air bersih, mencegah banjir, mencegah kekeringan, mencegah erosi, dan menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu danau. Danau adalah suatu cekungan di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah yang relatif banyak. Contohnya ada Danau Toba. Potensi yang dimiliki danau yaitu sebagai sumber air bersih, sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Yang terakhir yaitu rawa. Rawa adalah genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Keadaan air rawa tidak mengalir dan tidak mengalami pergantian. Keadaan air rawa asam, warnanya merah, dan tidak dapat dijadikan air minum. Maka apa potensi air rawa? Potensi air rawa yaitu sebagai tempat pemeliharaan ikan tambak seperti bandeng dan udang. Yang ketiga, kita belajar tentang ekoregion daratan. Ekoregion daratan dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu ada pegunungan. Pegunungan merupakan perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar 500 sampai 600 mdpl. Ciri pegunungan yaitu memiliki lereng yang terjal dengan relief sekitar yang curam dan kawasan puncak yang relatif lebar. Potensi yang dimiliki oleh pegunungan yaitu sebagai daerah pariwisata, kebun teh, dan lain-lain, dan sebagai lahan pertanian. Yang kedua yaitu gunung. Gunung pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan bukit. Gunung pada umumnya memiliki lereng yang curam dan tajam atau bisa juga dikelilingi oleh puncak-puncak atau pegunungan. Pada beberapa ketinggian, gunung bisa memiliki 2 atau lebih iklim, jenis tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan yang berbeda.
Potensi yang dimiliki gunung yaitu sebagai daerah pariwisata pendakian, sebagai sumber bahan material, dan sebagai media untuk memperkenalkan alam dan budaya Indonesia. Yang keempat yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan lahan yang berbentuk datar yang naik tajam di atas wilayah sekitarnya, berada pada ketinggian 700 mdpl. Dataran tinggi ini terbentuk akibat dari proses erosi dan sedimensi. Potensi dataran tinggi yaitu sebagai lahan perkebunan. Tanaman yang cocok ditanam di dataran tinggi yaitu seperti wortel, stroberi, kubis, kentang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan hamparan tanah luas yang berada pada ketinggian relatif rendah, yaitu kurang dari 200 mdpl. Potensi yang dimiliki dataran rendah yaitu sebagai lahan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di dataran rendah yaitu padi, kelapa, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Sekian dari saya tentang materi ekoregion dan potensinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.